Cerita akan berfokus pada satu regu kepolisian dari Divisi Kriminal FBI yang bergerak di bawah komando Opsir Herlan ini, orangnya di mana malam itu sedang digelar Operasi Fajar atau Operasi Senyap menyusul adanya laporan terkait rencana perampokan terhadap sebuah toko perhiasan terbesar di kota tersebut. Sensors reset in 20, 4 minutes less than 20 is 60. He's running 5 minutes behind. He's probably just taking a dump. I'm in the main frame now. The blouse is open. Setelah semuanya siap, maka di situ Will dan Finnen mulai bergerak masuk di mana keserusan mereka dalam menggeluti profesi sebagai ini dibuktikan dengan persiapan yang sangat matang termasuk dukungan peralatan tempur yang serba canggih dan semuanya sudah terbarukan. Adapun fasilitas persenjataan yang disiapkan regu kepolisian di sini juga tak kalah canggihnya, namun sungguh di luar dugaan. Rupanya toko perhiasan tadi hanyalah objek pengalihan karena yang sejatinya sedang Will dan Vincent insar justru uang jutaan dolar dalam berangkas induk sebuah bank yang gedungnya berdampingan persis dengan toko tersebut. Stay focused. How much weight can you carry? Each one of those bars weighs 27.5 pounds. Ketika Will hampir berhasil melarikan uangnya ke titik di mana Hoyt dan Mega sudah menunggunya di mobil, tiba-tiba muncul seseorang yang dengan terpaksa Will menembak kaki Vincent karena telah menganggap orang itu sebagai penghambat dan sempat pula akan menghabisinya di tempat yang akibat insiden tersebut Hoyt justru lebih memilih untuk cari aman dengan meninggalkan Will di sana sendirian. Ya, kedatangan petugas patroli ini sedikitnya cukup membantu Will yang mana setelah orangnya berhasil dilumpuhkan lantas mobilnya pun Will bajak untuk dibawa kabur. Sayang, usahanya tersebut segera diketahui oleh tim Herlan sehingga aksi kejar-kejaran memacu adrenalin pun terjadi. Begitu penungan Will yang naas karena pelariannya menemui jalan buntu, jadi meskipun ia sempat membakar semua uangnya namun bukan berarti ia aman dari dakwaan kasus lainnya yang dari situ justru sudah terbukti bahwa karir Will harus berakhir di balik jeruji besi. Birth of my twins. Hey, where's the money? Singkat cerita 8 tahun pun berlalu tepat di hari pertama kebebasan Will terlihat Herlan bersama salah satu rekannya bernama Har sudah menunggunya di situ. Mereka menginformasikan tentang kematian Vincent namun Will seperti tidak terlalu menghiraukan hal itu dan justru meminta segera diantarkan bertemu putrinya yang bernama Allison di mana Allison langsung memberikan sebuah paket kecil yang tak disertai identitas pengirimnya. This came for you. Thanks. Can we talk? Sekecil apapun kenakalan seorang ayah pastinya akan menjadi trauma tersendiri bagi sang anak, begitu pula dengan Allison yang meskipun Will mengaku jika 8 tahun di penjara sudah cukup untuk membuatnya sadar diri dan berpikir untuk berjalan ke jalan yang benar, namun itu saja ternyata belum cukup untuk meyakinkan Allison. I told you I'm late. Really? Yeah, apparently I have a band. Keep it. I'm not 7 anymore. Will kepikiran untuk menemui temannya yang kini bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe di mana pertemuan itu pun seketika mengingatkan Will pada temannya yang karena ulahnya Will jadi sasaran utama penangkapan FBI waktu itu. Years you've been gone have not been kind to me, Gun. Ternyata si Vincent ini telah memalsukan kematiannya dan sengaja muncul pas di saat Will telah bebas sebagai sopir taksi. Bukan tanpa alasan Vincent yang kini kakinya diamputasi akibat tembakan Will pun bertekad untuk menuntut balas dendam selain karena ia ingin menagih bagian dari uang 10 juta dolar dari hasil curian tersebut. Hey, what are you doing? Hold on, please.
Meski telah dijelaskan, Vincent tetap saja ngotot menuduh Will masih menyembunyikan uangnya itu. Alih-alih jika Will tak segera memberikan jatahnya, Vincent mengancam akan menghabisi Allison yang kini sudah berada persis di dalam What I taksinya. just said, but this all depends on you. Ayah mana yang tega membiarkan putri satu-satunya dikorbankan, apalagi Will yang notabene mantan kriminal kelas kakap. Jadi apapun pasti ia lakukan, termasuk mengelabui Vincent dengan mengaku jika uangnya masih tersimpan di sebuah alamat dan dengan menaruh handphone tadi pada sebuah kereta jurusan alamat tersebut, sehingga Vincent yang melacak handphonenya pun mengira jika Will sedang pergi mengambil uangnya. Tak cukup sampai ia meminta bantuannya, akan tetapi Herlan yang merasa punya bukti valid tentang kematian Vincent pun meminta Her untuk mengamankan Will karena mengira semua ini adalah modus baru dari rencana jahatnya semata, namun pada saat itu juga mereka justru harus menerima akibatnya. Berbekal data kepolisian yang barusan sempat akses, kini ia sudah berada di tempat kediaman Hoyt, di mana gertakan yang dilakukan cukup membuat Hoyt mau buka mulut soal Vincent. Beruntung Will masih sempat melarikan diri sebelum tim Herlan datang dan berhasil menghabisi Hoyt di tempat. Ia tak sengaja menemukan taksi serupa yang setelah mendapatkan koordinat GPS keberadaan Vincent dari pengelola perusahaan, ia pun lantas membajak taksi tersebut dan segera melakukan perburuan. Jalapeno jelly, Bertrand. This about me docking your pay again on account that vendor. Really? Tell him! And maybe missing some face. What you want to know that for? You in the French Quarter. Thanks, pal. Di dalam bagasi mobilnya, ia sempat hampir berhasil memanggil layanan darurat lewat HP seorang penumpang yang tertinggal, namun kesempatan itu pun hilang karena Vincent berhenti mendadak untuk mewaras seorang petugas patroli yang berani-berani menghentikannya. Not go gently, my father. Really don't give a damn. Kembali pada Willy yang terjebak macet akibat kerumunan massa yang tengah merayakan Halloween. Selain itu, ia pun harus menelan kekecewaan di mana rupanya Vincent telah lebih dulu menaruh perangkat GPS-nya pada unit taksi lain. Diperparah lagi dengan kedatangan dua anggota Will Montgomery, you are under confidential FBI record and resisting arrest. dalam posisi tangan terborgol serta handphone barunya yang telah dirampas. Sebisa mungkin Will terus berupaya agar bisa lepas demi sebuah panggilan telepon dari Vincent yang jika ia tak segera mengangkat panggilan tersebut maka lagi-lagi Allison akan jadi taruhannya. Will semakin khawatir akan keselamatan Allison, namun segitu juga sudah pusing Vincent ternyata masih memberi waktu sehingga Will benar-benar sanggup membuktikan uangnya. Yang dalam situasi ini Will tak punya pilihan lain kecuali meminta bantuan temannya dan kembali membantu menargetkan lokasi bank tersebut untuk mencuri emasnya. What's going on? Where are the feds There's at? no time. There's no way you can walk in there anymore. I know. And it's not yours either. He's going. Tanpa membuang waktu, kedua mantan perampok profesional ini pun langsung menuju satu titik target, yakni sebuah ruangan basement persis di bawah tempat penyimpanan berangkasnya, di mana dengan kemampuan sebuah alat penghancur logam maka beberapa bongkahan emas batangan bernilai jutaan dolar pun akan celakan atau meleleh.
Aksi dari Will tersebut tak luput dari pantauan tim Herlan yang dengan cepat langsung melakukan pengejaran terhadap pick-up yang ia kemudikan. Sayangnya Will sudah lebih dulu berlari dan mereka berhasil mendapatkan temannya yang hanya sedang bersama sebuah boneka. Happy Fat Tuesday, officer. Di sisi lain Will ingin segera memastikan jika Vincent tidak akan berani macam-macam terhadap Allison hingga dibuatlah kesepakatan bertemu di sebuah tempat yang dianggap netral untuk melakukan transaksi pertukarannya. Namun sungguh di luar dugaan ternyata Vincent sudah menyiapkan rencana lain yang intinya ia cenderung lebih terobsesi untuk balas dendam. Posisi keselamatan Allison kini benar-benar terancam dan sebagai seorang ayah tentu saja Will semakin tertantang agar siap untuk mengambil resiko termasuk menceburkan taksi tersebut ke dalam air demi memadamkan api. Aksi penyelamatan terhadap Allison pun kembali terhambat oleh Vincent yang muncul secara tiba-tiba di menal. Itu membuat kemarahan Will semakin menyala-nyala. Yang di sisa-sisa kekuatannya ternyata ia mampu mengalahkan Vincent dan menghabisinya tanpa memberi ampun lagi. Dengan demikian maka Allison berhasil terselamatkan meskipun kondisi Will yang terluka serius membuatnya histeris meminta tolong di tempat yang sama sekali tak ada siapapun kecuali hanya mereka saja. Namun tak berselang lama tim Herlan pun akhirnya datang untuk memberi bantuan. Beberapa waktu kemudian terlihat Allison dan temannya sedang menuju ke sebuah tempat di pinggir pantai yang rupanya Will sudah memutuskan untuk menjalani hidup tenang bersama dengan mereka. Namun dari kejauhan terlihat Herlan yang diam-diam mencurigai Will masih menyimpan sisa emasnya. Ternyata memang ada satu bongkahan emas yang tertinggal di dalam bak mobilnya, namun karena sudah tak punya kepentingan lagi maka Will pun memilih untuk segera membuangnya ke laut dan aksi tersebut sontak membuat Herlan tepuk jidat. Diam-diam rupanya Will tahu jika dirinya masih diawasi dan sebagai penjahat ia pun paham betul dan tak mengungkirinya.